Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membahas mata kuliah kewirausahaan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan perusahaan harus secara terus-menerus memantau pasar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan strategi-strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran serta mencapai tujuan mereka. Sebab strategi menentukan keberhasilan perusahaan. Mengidentifikasi segmen pasar merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan dan pengembangan strategi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam situasi di mana konsumen mendapati banyak pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen pada segmen tertentu. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, ataupun beragam. Tetapi mereka dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau biasa disebut dengan segmen dengan kebutuhan serta keinginan yang berbeda. Kemudian perusahaan juga harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayani secara efektif. Keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen serta pemikiran strategis yang seksama untuk dapat memenuhi sasaran target mereka. Selanjutnya yaitu tingkat segmentasi pasar. Ada dua ya. Ada yang pertama itu pemasaran massal, yaitu satu produk untuk semua pembeli. Contohnya, pada saat kita membeli produk penyedap dari Ajinomoto, atau saat kita membeli teh botol Sostro pada saat belum memiliki varian seperti ST, Peps, dan Fruity, atau kita membeli pasta gigi Pepsodent ya, saat Pepsodent waktu itu hanya ada yang kotaknya warna merah putih saja dan lain-lain. Nah, fokus yang kita lihat adalah perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang ataupun satu jenis produk untuk semua konsumen tanpa dikelompok-kelompokkan dalam karakteristik tertentu. Terus yang kedua yaitu tingkat segmentasi pasar yang kedua yaitu pemasaran mikro. Nah, pemasaran mikro di sini di dalamnya ada pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran wilayah lokal, dan pemasaran perorangan. Yang pertama, pemasaran segmen. Segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas dari pemasar sendiri adalah mereka bukan menciptakan produk, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang akan mereka bidik. Yang kedua yaitu pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk di sini merupakan sub-segmen. Nah, ceruk yang menarik ya, pelanggan akan bersedia membayar lebih. Terus ukuran laba dan pertumbuhan itu lebih potensial, serta tidak menarik pesaing yang lain, dan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Contoh ceruk pasar yaitu misalkan di pasar sepatu ya, ada banyak sepatu di situ, misalkan ada sepatu sneakers, sepatu olahraga, sepatu boots, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu mewakili kebutuhan konsumen yang spesifik dan berbeda. Nah, atau di contoh yang lain misalkan untuk pasar minuman, kopi misalkan, untuk kopi saset misalkan ada kopi gula, kopi susu, kopi cappuccino, dan lain sebagainya. Begitu juga di segmentasi minuman ringan, juga ada jenis minuman rasa buah, minuman teh, dan lain sebagainya. Secara umum, segmen-segmen tersebut sebenarnya dapat kita pecah lagi menjadi beberapa subsegmen berdasarkan preferensi tertentu yang unik. Biasanya, cara yang paling umum digunakan untuk memecah pasar menjadi beberapa segmen
yang lebih kecil ya adalah dengan mendasarkan pada beberapa variabel seperti demografi, tingkat kualitas, psikografis, dan harga. Nah, untuk demografi di sini yang termasuk di dalam demografis sendiri usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Kalau di tingkat kualitas yang termasuk di sini adalah apakah barang kita ini yang premium atau yang sedang. Kalau yang psikografis di sini yang masuk di psikografis nilai minat dan sikap konsumennya. Dan yang terakhir itu harga. Nah, apakah produk kita itu tergolong harga yang murah, yang menengah, atau yang untuk kelas atas. Yang ketiga, pemasaran lokal. Nah, yaitu pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal, baik itu di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko ataupun perorangan. Contoh perusahaan yang menggunakan pemasaran lokal di sini adalah Starbucks Coffee. Selanjutnya yaitu pemasaran individual atau disebut dengan pemasaran satu-satu. Nah, di sini penyesuaian massal dengan cara memberdayakan konsumen untuk merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka sendiri. Nah, di sini perusahaan hanya menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan ataupun konsumen yang merancang produk mereka sendiri. Nah, kendalanya di sini seperti produk yang kompleks ya, terus biayanya lebih mahal karena yaitu tadi berdasarkan keinginan konsumen itu pribadi, terus pelanggan kadang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Selain itu juga pesanan tidak bisa dibatalkan kalau sudah dipesan dan sulit untuk diperbaiki. Selain itu juga nilai penjualan yang sangat kecil. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, ada kelompok variabel untuk mensegmentasi pasar. Ada dua ya, ada karakteristik deskriptif, yang ada di dalamnya ada geografis, demografis, dan psikografis, dan ada perimbangan perilaku. Yang kedua yaitu kunci segmentasi. Di sini kita harus benar-benar mengenali perbedaan pelanggan. Yang pertama, segmentasi geografis. Di sini pembagian pasar menjadi unit geografis, mulai dari negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, dusun, dan lain-lain. Terus yang kedua, penggabungan geografis dan demografis. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih kaya tentang pelanggan dan lingkungan. Yang ketiga itu berdasarkan klaster. Di sini pengelompokan geografis dengan gaya hidup tertentu. Yang kedua, segmentasi demografis. Nah, di sini segmentasi demografis membagi pasar menjadi beberapa kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, terus ada agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Nah, alasan variabel demografis sangat perlu dan penting bagi pemasar karena variabel ini sangat berhubungan erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mudah diukur. Contoh segmentasi pasar untuk usia dan tahap siklus hidup. Di sini keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Contohnya ketika kita contoh produk Pampers ya, mereka membagi pasarnya menjadi berbeda-beda sesuai tingkatan. Misalkan untuk yang bayi yang baru lahir 0 sampai 5 bulan, bayi yang 6 sampai 12 bulan, batita ya, terus batita yang umur 13 sampai 23 bulan, dan prasekolah umur 24 bulan ke atas. Biasanya untuk pampersnya itu, produk pampersnya itu berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Yang kedua, mensegmentasi pasar berdasarkan tahap kehidupan. Nah,
orang-orang yang berada di bagian siklus hidup yang sama mungkin mempunyai tahap kehidupan yang berbeda. Nah, tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti mengalami perceraian dan menjalani pernikahan. Nah, tahap kehidupan ini mempresentasikan peluang bagi pemasar yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah utama mereka. Contohnya misalkan industri pernikahan ya, menarik pemasar dari sejumlah besar produk dan jasa. Yang kedua, mensegmentasi pasar berdasarkan jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasinya. Nah, sebuah studi riset yang mempelajari bagaimana cara pria dan wanita berbelanja menemukan fakta bahwa pria harus diundang untuk menyentuh produk, sedangkan wanita lebih mengambil produk tanpa harus didorong oleh iklan. Nah, contohnya misalkan salah satu perusahaan sekarang ini tidak hanya mengiklankan produk sebagai produk maskulin ataupun feminim yang sering digunakan oleh wanita saja. Nah, tapi sekarang hipersegmentasinya juga terjadi dalam segmen perawatan tubuh pria dan wanita. Selanjutnya, mensegmentasi pasar berdasarkan pendapatan. Nah, segmentasi pendapatan merupakan praktek yang lama ya dalam kategori seperti otomotif, pakaian, kosmetik, layanan keuangan, dan perjalanan. Nah, banyak pemasar sengaja mengincar kelompok berpendapatan rendah. Dalam beberapa kasus menemukan tekanan yang sangat kompetitif, yang lebih sedikit, ataupun loyalitas konsumen yang lebih besar. Selanjutnya, mensegmentasi pasar berdasarkan generasi. Nah, setiap generasi sangat dipengaruhi oleh saat-saat pertumbuhan mereka, seperti musik, film, politik, dan mendefinisikan kejadian pada periode tersebut. Nah, para ahli demografi kelompok generasional ini disebut dengan kohort ataupun kelompok, walaupun ada perbedaan antara mereka. Kelompok-kelompok generasi yang berbeda juga saling dipengaruhi. Selanjutnya, mensegmentasi pasar berdasarkan kelas sosial. Nah, di sini kelas sosial berpengaruh kuat terhadap preferensi seperti mobil, pakaian, perlengkapan rumah, kebiasaan membaca, dan pengecer, serta banyak perusahaan merancang produk dan jasa untuk kelas sosial tertentu. Selera kelas sosial sendiri berubah setiap tahunnya berdasarkan perkembangan setiap tahunnya seperti apa. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Nah, psikografi adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi. Nah, guna lebih memahami konsumen. Di dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis ataupun kepribadian, gaya hidup ataupun nilai. Yang keempat, segmentasi perilaku. Nah, di sini variabel perilaku merupakan titik awal dalam membangun segmen pasar, mulai dari kejadian, manfaat, status pengguna, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, dan sikap. Selain itu juga model konversi mengukur kekuatan dan komitmen psikologis konsumen terhadap merek dan keterbukaan terhadap perubahan. Kita bisa lihat dari segmentasi pengguna merek dan segmentasi non pengguna merek. Segmentasi pengguna merek yang pertama itu mudah untuk berubah, sangat mungkin. Jadi di sini mereka sangat mungkin untuk beralih ke produk yang lain ataupun merek yang lain. Yang kedua, rendah. Di sini mereka tidak mempunyai komitmen terhadap merek dan dapat beralih. Beberapa pengguna aktif mempertimbangkan alternatif yang lain. Yang ketiga, rata-rata. Di sini maksudnya mempunyai komitmen terhadap merek yang mereka pakai, tetapi tidak terlalu kuat. Mereka tidak suka beralih ke merek dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang keempat yaitu tidak tergoyahkan. Nah, di sini mempunyai komitmen
yang kuat terhadap merek yang mereka pakai ataupun yang mereka gunakan saat ini. Mereka sangat tidak suka beralih ke merek dalam waktu yang dekat. Yang kedua, segmentasi non pengguna merek atau tidak menggunakan merek tersebut. Nah, yang pertama itu sangat tidak bersedia. Di sini mereka tidak mau beralih ke merek tersebut. Preferensinya mereka sangat kuat terhadap merek yang mereka pakai sekarang. Yang kedua, tidak terlalu bersedia. Nah, di sini artinya mereka tidak mau beralih ke merek karena merek tersebut ya, karena mereka lebih menyukai merek sekarang meskipun tidak kuat. Yang ketiga, ambivalent, yaitu tertarik pada merek seperti mereka tertarik pada merek mereka sekarang. Yang keempat, bersedia, artinya di sini mereka sangat mudah untuk didapatkan dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar. Nah, di sini mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama yang kita gunakan dalam proses konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari dan tingkat penggunaannya. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Adapun variabel segmentasi utama untuk pasar bisnis, yang pertama itu seperti demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi konsumennya. Selanjutnya, penentuan harga pasar. Nah, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar serta segmen pasarnya dengan cara perusahaan tersebut harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang akan mereka bidik. Agar dapat bermanfaat, ada 5 kriteria kunci segmen pasar yang diurutkan. Yang pertama yaitu terukur, artinya di sini ukuran daya beli dan karakteristik segmen pasar itu dapat diukur. Yang kedua, substansial. Nah, artinya segmen pasarnya cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani, di mana segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. Yang ketiga itu dapat diakses, artinya segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat diferensiasi. Nah, di sini segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Dan yang kelima, dapat ditindaklanjuti, artinya program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Selanjutnya, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Nah, di sini dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat 2 faktor, yaitu daya tarik keseluruhan segmen pasar serta tujuan dan sumber daya perusahaan itu sendiri. Nah, beberapa segmen yang menarik mungkin tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut, atau perusahaan mungkin tidak mempunyai satu atau lebih kompetensi yang diperlukan untuk menawarkan nilai yang lebih unggul. Setelah kita mengevaluasi berbagai segmen, selanjutnya yaitu ada 5 pola pemilihan pasar sasaran yang tepat yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu konsentrasi segmen tunggal. Nah, di sini melalui pemasaran yang terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen pasar mereka, dan kehadirannya di pasar akan semakin lebih kuat juga. Selain itu juga perusahaan menikmati keekonomisan operasi melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan promosinya. Terus jika perusahaan memimpin segmen pasar, perusahaan akan dapat menghasilkan tingkat pengembalian tinggi atas investasinya. Meskipun begitu, ada resiko di mana segmen pasar tertentu dapat berubah ke arah berlawanan ataupun persaingan mungkin memasuki segmen mereka. Jika memilih lebih dari satu segmen untuk dilayani, maka perusahaan harus memberikan perhatian yang besar ataupun perhatian yang lebih kepada hubungan antar segmen pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif. Nah, di sini perusahaan
memilih sejumlah segmen secara objektif, menarik dan tepat. Nah, yang mana masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Nah, strategi multi segmen di sini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Misalnya ketika Procter dan Gamble meluncurkan produk mereka Crash Witherspoon, segmen awalnya adalah wanita yang baru bertunangan dan calon pengantin. Yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Nah, di sini perusahaan membuat produk tertentu, kemudian mereka jual ke beberapa segmen pasar. Misalnya pembuatan mikroskop yang menjual produknya ke universitas, ke pemerintahan dan laboratorium komersial. Nah, resiko buruk yang mungkin dapat mereka terima adalah bahwa produk dapat digantikan oleh teknologi yang seluruhnya baru. Yang keempat, spesialisasi pasar. Di sini perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Nah, misalnya di sini perusahaan dapat menjual satu koleksi produk hanya ke laboratorium universitas saja ataupun hanya ke rumah sakit saja. Nah, risiko buruknya bahwa kelompok pelanggan biasa mengalami pemotongan anggaran ataupun penyusutan ukuran. Yang kelima, cakupan pasar penuh. Nah, di sini perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Nah, di sini hanya perusahaan yang besar, yang sangat besar seperti Microsoft, General Motors, dan Coca-Cola dapat melaksanakan strategi umum luas melalui pemasaran tanpa diferensiasi ataupun pemasaran terdiferensiasi. Nah, dalam pemasaran tanpa diferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Nah, di sini perusahaan merancang sebuah produk dan program pemasaran yang akan memberi produk tersebut citra merek yang unggul dan menarik jumlah pembeli terluas. Dan rancangan ini tergantung pada distribusi dan iklan yang massal. Misalnya pemasaran untuk standarisasi dan produksi massal dalam proses manufaktur. Dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan berorientasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen pasarnya. Nah, misalnya perusahaan kosmetik dari Estée Lauder ya, mereka memasarkan mereknya yang menarik wanita dan pria yang memiliki selera yang berbeda. Nah, pemasaran terdiferensiasi di sini menciptakan lebih banyak total penjualan dibandingkan pemasaran tanpa diferensiasi, karena pemasaran terdiferensiasi menyerah pada peningkatan penjualan dan juga peningkatan biaya. Selanjutnya, terdapat dua pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar, yaitu yang pertama, rencana invasi segmen per segmen. Di sini perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Nah, pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Misalnya ada 3 perusahaan A, B, dan C yang mengkhususkan diri dalam penerapan sistem komputer untuk kebutuhan perusahaan penerbangan, kereta, dan truk. Nah, di sini perusahaan A memenuhi semua kebutuhan maskapai penerbangan dan perusahaan B menjual sistem komputer besar. Dan yang ketiga, sektor transportasi yang perusahaan C. Nah, perusahaan C di sini menjual PC ke perusahaan truk ya, yang ke perusahaan yang B. Nah, gerakan tersembunyi di sini yang direncanakan perusahaan C bersifat sementara, tergantung dari gerakan dan respon segmen dari si pesaingnya sendiri. Sayangnya, terlalu banyak perusahaan yang gagal dalam mengembangkan rencana invasi jangka panjang perusahaan mereka, kecuali Pepsi ya. Kalau Pepsi mereka berhasil. Nah, misalnya saya kasih contoh Toyota ya. Mereka memulai dengan meluncurkan mobil kecil seperti
Tercel dan Corolla. Nah, lalu berekspansi ke mobil menengah Camry dan Avalon, dan akhirnya mereka ke mobil mewah yaitu Lexus. Nah, di sini rencana invasi perusahaan dapat terbentur ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk masuk yang memerlukan pendekatan mega pemasaran. Nah, mega pemasaran di sini adalah mega marketing ya, maksudnya adalah koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki ataupun beroperasi di pasar tertentu. Misalnya contohnya tadi Pepsi. Yang kedua, pemilihan etika target pasar. Di sini pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Nah, penentuan target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik di mana masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan yang tidak jujur dari kelompok rentan, misalkan anak-anak ataupun kelompok yang kekurangan atau orang yang kurang mampu. Nah, untuk mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan, misalkan contohnya McDonald ya, mereka mendapatkan kritikan karena memperkenalkan makanan berlemak tinggi dan sangat asin kepada penduduk yang berpendapatan rendah di dalam kota. Tidak semua usaha yang membidik anak-anak, minoritas, atau segmen khusus lainnya yang menuai kritik. Misalnya saya kasih contoh pasta gigi Colgate Junior dari Colgate Palmolive. Mereka mempunyai fitur khusus yang dirancang untuk membuat anak-anak menyikat gigi lebih lama dan lebih sering. Nah, maka masalahnya bukan siapa yang dibidik, tetapi bagaimana dan untuk apa. Nah, pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan penentuan sasaran yang tidak hanya melayani kepentingan perusahaan saja ya, tetapi juga kepentingan mereka yang menjadi target sasarannya. Baik, cukup sekian untuk mata kuliah kewirausahaan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang detail, kurang jelas. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.